satu kuliah ke kuliah lain itu selalu aja ada inspirasi pemikiran-pemikiran baru yang lontarkan beliau di dalam perkuliahan. Sementara Bu Mary kalau ada pertanyaan mungkin Ya. silakan. Ada pertanyaan sebelum kuliah nanti diakhiri? Ya, Adik. Jadi saya pesan lagi, kalau saudara itu ada waktu, apalagi sekarang dengan internet, dengan ini ya, cobalah lihat putusan-putusan Mahkamah Agung mengenai perbuatan melawan hukum. Gitu ya. Buku teks boleh sementara, kalau yang saya senang, ini yang saya senang ya, yang satu tadi karena kami yang berbuatnya dengan Mahesarani, dengan Ibu Mary, dengan Monang, itu ada di hukum perdata formil dan material. Dan yang kedua itu bukunya Mukni Joyodirjo. Itu bahasanya sederhana dan mudah dipahami. Tapi kalau mau lebih dalam, pengantar studi hukum perdata buku kedua itu oleh H.F.A. Polmar. Saya kira demikian Bu Mary. Oke. Ya, terima kasih Pak Amrul. Kebetulan mungkin sudah disebutkan juga oleh Pak Amrul di awal kuliah hari ini bahwa ada buku yang memang pada saat itu kerjasama dengan ASEAN Foundation, kemudian kalau nggak salah kita kebagian menyusun berapa universitas menyusun satu buku tentang hukum pidana hukum perdata formil dan material, dan Fakultas Hukum Unsri kedapatan di bagian perbuatan melanggar hukum. Perikatan yang timbul dari undang-undang. Betul, perikatan yang timbul dari undang-undang. Ya, betul, tidak hanya PMK. Ada yang mau ditanyakan adik-adik? Ya Pak, sebenarnya Pak. Ya, silakan. Ya, silakan Ricky. Sebenarnya saya mau nanya ya masalah ini Pak, materi yang minggu lalu Pak, tentang perbuatan melanggar hukum oleh penguasa. Ya. Tanya saya, perbuatan melanggar hukum oleh penguasa ini digugat di PN atau di Petun Pak? Iya. Terima kasih Pak. Makasih. Kalau kita namakan berikan kualifikasi PMH, gugatannya ke pengadilan negeri. Walaupun modus operandi caranya itu adalah melalui keputusan. Tapi yang ingin kita gugat di situ, pemerintah harus membayar ganti rugi. Itu yang pokok. Bahwa dia mau batalkan mau tidak, itu tidak usah disinggung. Tapi kalau kita ingin mengajukan membatalkan putusan, maka ranahnya itu adalah PT UN. Nah, bersamaan dengan itu dapat saja sebagai petitum yang kedua untuk membayar ganti rugi. Nah, tolong diingat, saya katakan kemarin, yang melanggar hukum itu adalah pelaku. Jadi pemerintah itu pelaku, bukan korban. Karena ada kemungkinan karena perbuatan orang, maka pemerintah itu menjadi korban. Kalau ini ke pengadilan negeri. Jadi kuncinya ini PMH oleh penguasa atau onrecht mata overheidsdaad, itu pelakunya adalah pemerintah. Nah, jadi Bu Mary, kalau untuk melatih ingatan di soal bukan mustahil pada onrecht mata overheidsdaad siapa dianggap pelaku. Nah, pada onrecht mata overheidsdaad itu siapa yang pelakunya. Saya kira demikian, Rizky. Iya. Ya. Vicky, bagaimana Vicky sudah bisa? Ya Pak, makasih Pak. Ya. Karena bukan sengketa PT UN ya Vicky. Sengketanya ada pelaku dan mungkin ada ciri-ciri batasannya ya upaya. Yang minggu yang lalu sedikit saya katakan, tindakan pemerintah bukan untuk kepentingan pribadi. Iya.
Saya kasih contoh kemarin rasanya jadi tugas itu mungkin udah terjawab di situ. Kalau Pak Herman Deru kondangan hari Minggu, tidak ada urusannya dengan kantor gubernur. Karenanya kalau dia menabrak, kalau dia apa itu ya, maka Herman Deru pribadi dan wilayahnya itu adalah pengadilan negeri. Sekalipun dilakukan oleh sopirnya 13, saya lupa Bu Mary, 1367 atau 1368, seorang majikan bertanggung jawab atas melanggar hukum dari karyawannya. Jadi itu yang untuk digunakan. Tapi kalau dia iring-iringan patwal, mengawal, mau kemana kunjungan, kalau nggak salah saya sebut ke Sekayu gitu ya. Nah, ini bukan kepentingan Herman Deru ke Sekayu, tapi kepentingan dinas. Dalam rangka apa? Urusan dinas. Nah, inilah yang onrah patah overheads. Nah, saya kira demikian. Baik, kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada lagi mungkin